Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rini Rahmayani. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Walaupun di tengah pandemi, Ibu berharap juga kalian tetap semangat belajar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi trigonometri. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, jangan lupa ya kalian mengisi absensi dan jangan lupa mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa, supaya ilmu yang kalian dapat pada hari ini lebih mudah dipahami dan menjadi sebuah keberkahan. Amin. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari subtopik dari trigonometri, yaitu ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Dengan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, mengubah ukuran sudut sesuai ketentuan derajat ke radian ataupun radian ke derajat. Yang kedua, menerapkan konsep konversi sudut baik dari derajat ke radian ataupun radian ke derajat dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, mengilustrasikan dan menentukan sudut dalam koordinat kartesius. Ini ada sedikit motivasi untuk pembelajaran hari ini. Everything is a learning process. Anytime you fall over, it's just teaching you to stand up the next time. By Joel Edgerton. Oke, pernahkah kalian melihat seorang mengukur ketinggian sebuah gedung seperti pada ilustrasi berikut ini? Ternyata, para ahli tersebut bekerja menggunakan perhitungan trigonometri. Aktivitas pengukuran tersebut merupakan sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Dan secara sederhana, menggunakan trigonometri berarti melakukan perhitungan yang berkaitan dengan sudut. Dalam matematika, trigonometri digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dari suatu sudut pada suatu segitiga siku. Nah, karena penggunaan trigonometri ini banyak sekali dalam kehidupan nyata, semoga kalian termotivasi untuk mempelajari lebih dalam tentang trigonometri ya. Namun, sebelum mempelajari perbandingan trigonometri, kita akan memahami terlebih dahulu materi tentang ukuran sudut, baik dari derajat dan radian, dan konsep dasar sudut. Nah, satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan adalah derajat, dilambangkan dengan bentuk bulat seperti ini ya. Namun, ada satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sudut, yaitu satuan radian, dan dilambangkan dengan tulisan rad. Besar sudut dalam satu putaran penuh adalah 360 derajat, sehingga satu derajat dapat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Nah, sekarang coba kalian cermati gambar berikut ini. Di sini ada 4 lingkaran yang mewakili besar putaran yang berbeda-beda. Ada 1/360 putaran, 1/4 putaran, setengah putaran, dan 1 putaran. 1/360 putaran sama saja dengan 1 derajat. Kita peroleh dari 1/360 dikali oleh total derajat dalam satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu kan 360 derajat ya tadi, sehingga 1/360 dikali 360 jawabannya 1 derajat. Begitu pula dengan lingkaran yang kedua nih, dia kan keterangannya 1/4 putaran, berarti 1/4 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Dan berikutnya, lanjut. Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. Satu radian atau satu rad dapat diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat. Nah, simbol ini kita baca theta ya, yang panjang busurnya sama dengan jari-jari R. Nah, ini adalah ilustrasi dari sebuah lingkaran yang berpusat pada titik O. Lingkaran dengan pusat titik O ini memiliki jari-jari yaitu OA dan OB. Nah, ternyata panjang OA dan OB itu sama dengan panjang busur AB, sehingga dapat kita tentukan kalau tetanya itu sama dengan panjang busur AB dibagi jari-jari. Karena panjang busur AB-nya itu panjangnya besarnya sama dengan OA atau OB, berarti kita bisa substitusikan nilainya sama dengan R. Berarti panjang busur AB-nya
sama dengan R dan jari-jarinya R. Berarti R dibagi R sama dengan 1 radian. Atau dapat dituliskan theta sama dengan panjang busur AB per jari-jari radian. Nah, hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah bahwa satu putaran penuh atau 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Sehingga 1/2 putaran atau 180 derajat itu sama dengan pi radian. Nah, 180 derajat sama dengan pi radian, atau dapat diartikan juga 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Sehingga 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi, dan ekuivalen dengan 57,3 derajat. Selanjutnya ada hubungan derajat, radian, dan putaran. Misalkan, D sama dengan besar derajat, R sama dengan besar radian, dan P adalah besar putaran. Maka, yang pertama ada hubungan derajat dengan putaran. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Dua putaran sama dengan 2 dikali 360 derajat, diperoleh 720 derajat. 3 putaran sama dengan 3 dikali 360 derajat, diperoleh 1080 derajat. Sehingga dapat kita katakan bahwa P putaran sama dengan P dikali 360 derajat sama dengan D derajat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumus hubungan derajat dengan putaran yaitu D derajat sama dengan P dikali 360 derajat, dengan D derajat yaitu besar derajat, dan P yaitu besar putaran. Selanjutnya, ada hubungan derajat dengan radian. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jika 2 derajat, maka 2 dikali pi per 180 radian sama dengan 2 pi per 180 radian. Jika D derajat, maka D dikali pi per 180 radian sama dengan R. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumus hubungan derajat dengan radian yaitu R sama dengan D dikali pi per 180 radian, dengan R adalah besar radian dan D adalah besar derajat. Selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, tentukanlah besar derajat dan banyak putaran jika diketahui besar sudutnya 3/4 pi radian. Dan contoh soal nomor 2, tentukanlah besar radian jika diketahui sudut yang terbentuk oleh jarum jam pukul 5. Nah, kita jawab soal nomor 1 dulu ya. Yang pertama, diketahui kalau besar radiannya sama dengan 3/4 pi radian. Nah, karena di soalnya diminta untuk mencari derajat dan banyaknya putaran, maka pertama kita mencari besar derajatnya dulu. Kita punya rumus kalau R sama dengan D dikali pi per 180 radian, dengan R sama dengan besar radian dan D sama dengan besar derajat. Nah, karena yang ditanya derajat, maka kita kali silang untuk mencari derajatnya. Rumusnya berubah, jadi D sama dengan radian dikali 180 per pi radian. Nah, kita kan tadi punya radiannya itu 3/4 pi rad ya. Maka kita substitusi nilai R-nya ke dalam rumus. Jadinya D sama dengan 3/4 pi radian dikali 180 per pi radian. Karena dia sama-sama pi radian, kalian bisa coret. Jadi hasilnya 3/4 dikali 180, jawabannya 135. Sehingga D derajatnya sama dengan 135 derajat. Nah, kan udah mencari derajat, selanjutnya kita mencari banyaknya putaran. Mencari putaran, rumusnya D derajat sama dengan P dikali 360 derajat, dengan D derajat sama dengan besar dari derajatnya dan P adalah putarannya. Nah, berarti P putarannya kita kali silang juga, jadinya D derajat per 360. D derajatnya kan kita udah dapat nih tadi kalau 135. Kita substitusi nilainya. Jadi, P sama dengan 135 derajat per 360 derajat, sama dengan 3/8 putaran. Sehingga soal nomor 1, ketika besar sudutnya 3/4 pi radian, kita memperoleh besar derajatnya sebesar 135 derajat, dan banyak putarannya yaitu 3/8 putaran. Selanjutnya soal nomor 2, tentukanlah besar radian jika diketahui sudut yang terbentuk oleh jarum jam pukul 5. Kita ilustrasikan dengan 2 buah jam. Yang pertama, ilustrasi jam pada pukul 1, dan yang kedua ilustrasi jam pada pukul 5.
Saat pukul 1, sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Sehingga saat pukul 5, sudut yang dibentuk tinggal kita kalikan saja. 30 derajat dikali 5. Sehingga sudut yang terbentuk pada pukul 5 adalah 150 derajat. Karena pada soal yang diminta adalah besar radian, maka kita gunakan rumus R sama dengan D dikali Pi per 180 radian. Tadi kan derajatnya 150 ya, sehingga kita substitusi saja nilai derajatnya ke dalam rumus. Diperoleh R sama dengan 150 dikali Pi per 180 radian. Nah, kita sederhanakan 150 dan 180-nya sama-sama dibagi 30. 150 dibagi 30 kan 5. Lalu 180 dibagi 36. Jadi ketika jarum jam menunjukkan pukul 5, radian yang dibentuk adalah sebesar 5/6 pi radian. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada konsep dasar sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial side ke sisi akhir terminal side. Nah, ada dua gambar yang menunjukkan sudut yang berbeda nih. Gambar A menunjukkan sudut bertanda positif dan gambar B menunjukkan sudut bertanda negatif. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam seperti gambar A. Dan sudut bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam seperti gambar B. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berhimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran, pada koordinat kartesius itu disebut sudut standar atau sudut baku. Sebagai catatan nih, bahwa untuk menyatakan suatu sudut lazimnya kita menggunakan huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan theta. Dan juga kita bisa menggunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Nah, tapi yang lebih lazim itu kita menggunakan huruf-huruf Yunani, alfa, beta, gamma, dan theta. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standarnya alfa, maka ia memiliki sudut beta yang disebut sudut koterminal, sehingga ketika dijumlahkan alfa ditambah beta akan menghasilkan satu putaran penuh, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 360 derajat. Nah, seperti gambar berikut ini. Kan kalau koordinat kartesius itu kan ada garis X dan garis Y-nya ya, jangan lupa. Nah, ini sudut standarnya nih, si alfa ini. Dan sudut betanya itu yang ada di luarnya. Sehingga nanti alfa ditambah beta akan membentuk 360 derajat. Nah, ini ada besar sudut pada setiap kuadran. Ada kuadran 1, 0 sampai 90 derajat, kuadran 2, 90 sampai 180 derajat, dan kuadran 3, 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4, 270 sampai 360 derajat. Ini ada contohnya. Gambarkanlah sudut-sudut standar di bawah ini dan tentukan posisi setiap sudut pada koordinat kartesius. Yang A 60 derajat dan yang B minus 45 derajat. Kita gambar yang A dulu ya. Nah, yang A ini kan sudut positif ya. Maka gambarnya akan seperti ini. Inisial side-nya itu yang OX dan terminal side-nya itu yang OA. Karena dia sudutnya positif, maka arah sudutnya itu akan berlawanan dengan jarum jam sebesar 60 derajat, sehingga dia akan berada di kuadran 1. Ini penjelasannya. Selanjutnya, yang B, sudutnya negatif sebesar minus 45 derajat. Nah, inisial side-nya tetap OX dan terminal side-nya OA. Nah, hanya bedanya karena dia nilainya minus, maka arah derajatnya itu searah dengan arah jarum jam sebesar 45 derajat, sehingga dia sekarang berada di kuadran 4 sisinya. Sisi awal terletak pada sumbu X dan sisi akhir OA terletak di kuadran 4. Sekian pembelajaran trigonometri bagian 1 hari ini. Semoga ilmu yang telah kalian pelajari bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.